Halo adik-adik, dalam video ini kita akan belajar mengenai fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi dari daerah asal ke daerah kawan jika setiap anggota di daerah asal berpasangan tepat satu dengan anggota di daerah kawan. Jadi yang perlu dilihat hanya di sini daerah asalnya, apakah semua anggotanya punya pasangan cuman satu di sebelah. Nah, kita sekarang akan belajar tentang fungsi injektif. Jadi, apa itu fungsi injektif? Disebut juga fungsi satu-satu, yang berarti bahwa ini jika X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Maksudnya apa? Maksudnya kan kalau fungsi itu semuanya ini di daerah asalnya itu punya pasangannya di sebelah, di daerah hasil, daerah kawan. Nah, kalau fungsi injektif itu pasangannya hanya satu yang di sini, daerah kawan. Jadi kalau misalkan seperti ini adalah fungsi karena satu punya pasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B. Semua ini punya pasangan satu. Tetapi di daerah hasil, A ini punya 2 pasangan, yaitu 1 dan 2. Ini bukan injektif. Kalau injektif adalah di sini 1 pasangannya, di sini juga 1, jadi 1-1. Kalau misalkan seperti ini, misalkan tidak semua anggota yang di B itu punya pasangan, misalkan hanya seperti ini 1, 2, 3, jadi ini 1, 1, 1. Ini juga termasuk injektif karena di sini hanya 1, 1, 1. Tidak ada yang 2 pasangannya. Walaupun D ini tidak punya pasangan. Jadi itu adalah fungsi injektif. Fungsi injektif adalah pasangannya hanya 1 dan 1. Tidak boleh lebih. Kalau fungsi injektif itu jumlah anggota domain, jadi daerah asal atau domain itu kurang dari atau sama dengan jumlah anggota kodomain. Kodomain atau daerah kawan. Ini. Oke. Selanjutnya fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Suatu fungsi dikatakan fungsi surjektif jika range itu sama dengan kodomain. Maksudnya apa? Maksudnya adik-adik harus ingat perbedaan range dan kodomain. Kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan. Itu misalkan dari contoh ini. B. Ini daerah kawan. Sedangkan range itu adalah daerah hasil. Jadi kalau misalkan seperti ini, daerah kawan adalah ini semua B, sedangkan daerah hasil atau range itu hanyalah ini yang punya pasangan. Sedangkan yang tidak dipasangkan dengan A
itu bukan range, bukan anggota dari range, bukan bagian dari range. Nah, suatu fungsi dikatakan surjektif jika semua anggota di kodomain itu punya pasangan. Jadi daerah hasilnya sama dengan daerah kawan. Range sama dengan kodomain. Jadi cukup dilihat apakah semua anggota di kodomain itu dipasangkan dengan A. Kalau dipasangkan punya pasangan, berarti ini adalah fungsi surjektif. Nah, jumlah anggota domain itu pasti akan lebih besar atau sama dengan jumlah anggota kodomain jika fungsi itu surjektif. Nah, sekarang misalkan seperti ini. A-nya itu punya pasangan, C punya pasangan, D punya pasangan, tetapi B ini tidak punya pasangan. Berarti daerah hasilnya atau range itu hanya A, C, dan D anggotanya. Sedangkan kodomain anggotanya A, B, C, dan D. Maka range ini tidak sama dengan kodomain karena B di sini ada, di sini tidak ada. Sehingga ini bukan fungsi surjektif. Nah, yang terakhir adalah fungsi bijektif. Apa itu fungsi bijektif? Biasanya juga disebut korespondensi satu-satu. Jadi suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika dia fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jadi jika dia punya pasangan tepat satu di daerah asal dan daerah kawan satu-satu, dan jika semua anggota di kodomain itu dipasangkan, tidak ada yang tidak punya pasangan. Oke. Jumlah anggota domain dan jumlah anggota kodomain itu sama kalau fungsi bijektif. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.